Nah, di video kali ini sesuai dengan tema ya, yaitu temanya roasting. Roasting itu sebenarnya bahasa kasarnya apa ya, menyindir seperti itu ya. Tapi di sini saya tidak akan menyindir satu produk seperti itu, cuma untuk bahan apa ya, pertimbangan saja, untuk bahan revisi seperti itu kan. Jadi nanti untuk teman-teman yang melihat atau yang ingin membeli produk tersebut bisa sedikit punya referensi seperti itu ya. Nah, di sini yang akan saya roasting itu produk Bipod. Nah, ini tidak perlu saya sebutkan, tentu teman-teman tahu lah ini merek Bipod apa ya. Oke. Tapi sebelum saya mulai roasting, tentu teman-teman akan berbeda pandangan ya, berbeda pendapat masalah video saya ini. Jadi seperti ini, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini. Makannya kalau beli produk itu yang ori dong, ya, seperti itu kan. Atau nanti ada yang bilang seperti ini. Makannya kalau beli produk itu yang mahalan dikit supaya kualitasnya bagus, seperti itu kan. Nah, yang saya mau luruskan di sini seperti ini loh teman-teman. Jadi satu produk, di dalam satu produk itu ada yang namanya fungsi dan yang kedua ada yang namanya kualitas. Jadi misalkan seperti ini saya gambarkan. Ini barang namanya A. Nah, si barang A ini dia ada fungsi. Saya gambarkan dulu ya. Ada fungsi dan ada kualitas. Kualitas gitu ya. Ada fungsi, ada kualitas. Jika patokannya memang harga atau original atau KW-nya, nah mungkin untuk kualitas nanti bisa dipertanyakan atau mungkin teman-teman bisa klaim kualitasnya lah. Tapi untuk fungsi, mau si barang ini murah atau mahal, mau dia KW ataupun original, fungsinya tetap sama. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman beli sandal ya. Nah, sandal ini anggaplah mereknya merek apa? Eagle seperti ya. Merek Eagle. Nah, teman-teman beli yang original misalkan harganya 1 juta. Dengan yang KW misalkan harganya 150.000. Nah, sandal ini tentu di harga 1 juta dan harga 150.000, dia untuk fungsi sama saja. Dia untuk melindungi kaki seperti itu ya, untuk dipakai di kaki. Tapi untuk kualitas tentu tidak sama antara yang 1 juta dan 150.000. Seperti itu ya. Jadi yang akan saya roasting di sini faktor bukan dari kualitasnya, tapi faktor fungsi barang tersebut. Jadi siapa tahu nanti teman-teman dari video ini, dari video roasting spare part yang berhubungan dengan senapan ini nanti punya referensi untuk apakah nanti teman-teman mau beli atau tidak seperti itu ya. Saya tidak menjatuhkan satu produk ataupun apa, tidak. Justru orang yang mau berkembang, orang yang mau maju itu orang-orang yang mau menerima kritik dan saran seperti itu. Tapi nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa berpendapat masing-masing lah seperti itu di kolom komentar ya. Nah, yang mau saya roasting di sini adalah ini Bipod. Nah, tadi jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya beli Bipod ini ya. Ini beli saya baru di toko online, di marketplace. Ini dosnya juga masih ada. Kunci L-nya terus segala macamnya masih ada di sini di kotak. Nah, apa yang bermasalah dari Bipod ini? Yang bermasalah itu ternyata pas waktu dipasang di rel depan ini, yang unit punya saya, yang Predator yang biasa saya pakai, itu ternyata tidak pas. Tidak pasnya, nah di sini ada tonjolan 2. Nah ini sudah saya amplas. Saya sudah kikir, sudah saya gerinda. Jadi hasilnya rata seperti ini. Nah untuk yang baut ini dia agak ngundak sedikit ya, agak tinggi seperti itu. Nah, jadi ceritanya pas waktu saya pasang kok si Bipod tidak mau menempel seperti itu. Jadi tidak mau rata ke sini dia. Nah, alhasil ini kan kena baut.
Nah ini kena derat baut yang ini nih. Nah derat baut yang ini. Nah derat baut di sini. Nah dengan harapan mungkin tonjolan yang di sini yang ada dua. Ini memang fungsi bipod ini yang dua tonjol ini fungsinya dia untuk supaya pegangan bipod itu lebih maksimal ya. Jadi lebih supaya tidak maju mundur seperti itu. Cuma karena dia ini apa? Posisinya punya ukuran tersendiri, jadi tidak bisa pas di semua rel. Nah, kita ukur ya. Saya ukur dulu. Jadi ini menonjol nih, satu. Ini nih ya, satu. Nah, yang baut juga menonjol. Nah, yang ini juga menonjol nah ini sudah saya kikir, sudah saya gerinda. Jadi ini rata tuh. Biar ada bekas kikirannya. Nah, harusnya ini baut. Baut itu harusnya di sini. Dia ada apa parit juga kayak gini. Nah, akhirnya yang dua ini masuk nih. Yang dua ini yang sebelum saya kikis masuk ke parit yang ini dan parit yang ini. Cuma yang bagian derat baut ini nih. Nah, yang tengah dia kan nonjol juga tuh. Nah, dia menghantam ini akhirnya. Tuh, ini kan ada bekas derat ya. Pas waktu saya kencangkan ininya apa si klip ininya. Nah, saya kencangkan seperti itu. Si bipod tidak mau menggigit karena dia terhalang oleh ini. Si bautnya ini tidak ada, di sini tidak ada parit seperti itu ya. Nah, pas saya pasang ke predator yang kedua itu juga sama. Nah ini, padahal ini paritnya tidak terlalu lebar ya. Tapi ketika saya pasang, nah si baut adanya di sini pas di parit. Nah yang posisi yang tinggi ini nih, yang dua nih, adanya di sini. Nah di sini ya, sama di sini. Jadi tetap bipod ini tidak bisa melekat sempurna seperti itu, tidak bisa terpasang semua. Coba saya ukur ya, maaf. Jadi posisi bipod ini sebelum sebelum saya ke kikir jadi seperti ini. Dia ada 3 undakan. Maaf saya fokuskan dulu. Undakan pertama. Terus yang kedua undakan baut di sini derat ya. Nah, ini undakan ketiga. Jadi seperti itu. Jadi pertama, terus tengahnya baut. Nah, ini ketiga. Nah, yang mentok itu nih yang dua nih. 1, 2 ini mentok. Mau ke rel predator ya saya yang ini ataupun yang itu sama aja mentok. Ini saya ukur. Kita ukur titik tengahnya. Antara ini. 0 ya. Kita ukur titik tengahnya. Nah, titik tengahnya dia di 19 mili ya. Nah, antara titik ini ke titik ini 19 mili. Nah, kita ukur. Predator yang biasa saya pakai. Nah, dia antara parit pertama dan parit kedua pas 19 mili. Nah, itu ya. Pas 19 mili. Nah, cuma di sini tidak ada parit lagi di tengah-tengahnya untuk tempat derat baut. Nah, akhirnya si baut menghantam ini, akhirnya tuh lecet. Jadi dia tidak mencengkram masuk ke sini. Nah, ke parit yang samping ini ya. Akhirnya si bipod tidak mencengkram sempurna dan itu mengakibatkan si bipod tidak goyang jadinya. Jadi tidak melekat. Nah, di predator yang selanjutnya yang kedua. Antara parit pertama dan parit kedua dia berapa? Atau dari parit pertama ke ketiga ya. Misalkan ini buat kalau ini tempat untuk baut, yang untuk baut bipod yang tengah. Oke, anggaplah ini untuk parit, ini parit untuk derat bipod ya. Berarti antara parit ke 3 dan parit pertama itu harusnya 19 kalau memang si bipod ini bisa dipasang klop ya. Coba kita ukur. Tadi 19. Sebentar. Nah, 19 ya. Tuh. Nah, kalau saya posisi si baut bipod itu saya paskan di parit yang tengah-tengah ini.
nanti si tonjolannya dia akan menghantam, nah menghantam sebelah sini. Nah dia tidak masuk ke parit yang tonjolannya, atau misalkan yang tonjolannya saya paskan ke sini, nah justru dia tidak masuk tonjolannya, ini ke titik tengahnya ya, tidak masuk. Ya adanya di sini tonjolannya nih, sebelah sini agak mepet ke pinggir. Nah dia di sini juga agak mepet ke pinggir. Nah, alhasil karena apa? Saya tentu tidak mau sia-sia beli bipod kan. Nah akhirnya saya gerinda bagian yang nonjolnya ini yang dua. Jadi yang duanya itu saya hilangkan. Nah ini kan ya. Nah ini yang duanya saya gerinda. Saya hilangkan, saya ratakan. Jadi yang nonjol cuma baut. Nah ini. Nah ini kan dia agak nonjol tuh kan ya. Nah ini. Nah ini kan nonjol. Dengan harapan di semua rel predator dia tetap menduduk sempurna. Jadi nanti ini masuk ke parit nih. Jadi tonjolan ini tidak ada fungsinya, jadi saya buang. Tapi memang seharusnya dia berfungsi untuk supaya bipod itu tidak maju, tidak mundur seperti itu. Dia untuk kuncian lah seperti itu. Ininya apa? Simpelnya ya. Dan untuk fungsi baut ini harusnya cuma buat merapatkan atau merekatkan doang kayak gitu. Jadi untuk tahanan maju mundurnya dia ada ini, ada tonjolan dua ini kan. Nah, tapi karena supaya saya memaksimalkan si bipod ini bisa dipasang ke rel predator yang pertama ataupun yang kedua, ya akhirnya saya gerinda. Nah seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bipod ini, nah merek ini ya, saya tidak sebut namanya lah, tentu teman-teman sudah tahu. Nanti PR-nya seperti itu paling ya. Nanti teman-teman gerinda bagian sini. Itu pun kalau misalkan di unit predator teman-teman itu tidak pas. Tapi kalau sudah pas ya alhamdulillah seperti itu. Jadi tidak harus ada yang dirubah lagi. PR-nya buat teman-teman saja nanti untuk yang beli bipod ini, kalau pengen cocok ke semua rel, nah tonjolan yang ini dibuang saja ya, diratakan. Tetap kan masih ada ini nih. Dia yang mencengkram, dia yang menduduk ke rel, jadi si bipod ini tetap kuat, tetap aman. Nah saya mau minta pendapat teman-teman. Kira-kira video masalah roasting produk senapan ini apakah mau dilanjut atau tidak ini ya? Silahkan komen di kolom komentar ya, karena sebenarnya banyak sekali minus-minus atau kekurangan unit atau spare part yang bisa dipasang di unit itu ada yang punya kekurangan seperti itu. Nah rencananya saya nanti di video-video berikutnya kalau ada misalkan produk yang harus saya roasting, tentu karena kenapa produk itu saya roasting, karena bukan kesalahan pribadi si pemakai ya. Kalau kesalahan pribadi si pemakai itu namanya kelalaian. Kalau ini yang saya roasting itu produk-produk yang memang dari sananya sudah ada minusnya seperti itu. Jadi sudah ada kekurangan dari sananya seperti itu. Jadi video roasting kira-kira mau dilanjut apa tidak ini? Seperti itu ya. Jadi nanti saya minta pendapat teman-teman. Untuk teman-teman kira-kira dilanjut atau tidak, silahkan komentar di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.